Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musakhil sakhil sakhil alaina kulla asirin bijahil masirin nazir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa atil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang sama-sama kita hormati pengurus remaja Masjid Syiarul Islam At-Thayyibi, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat jamaah remaja Masjid Syiarul Islam At-Thayyibi Berijarak yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah ritual kita. Kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi atau kajian mengenai sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya laki-laki, satu-satunya manusia di dunia ini yang mampu mengubah perjalanan sejarah peradaban umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, jalan yang lurus seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi Tiang mengambil tema ini dengan dasar pemikiran mengingat adik-adik remaja kita, baik di tingkat aliyah khususnya yang Tiang ketahui, kadang-kadang ia ada hafal, mereka tidak menghafal Khulafaur Rasyidin. Padahal Khulafaur Rasyidin ini hanya 4 orang. Nah, setelah saya coba tanya satu persatu, bisa kita katakan setengah yang hafal. Kemudian yang kedua, setelah saya coba meminta kepada khususnya anak-anak kita di madrasah, silahkan tuliskan saya nama sahabat-sahabat Rasul sebanyak-banyaknya yang Anda ketahui, bersama nama-nama bintang film, artis, pemain bola. Ditulis. Ternyata kalau sahabat Nabi paling telumpat ngapalna. Tetapi ketika ditulis menulis artis, pemain bola, bintang film, banyak yang dihafal, banyak diketahui. Nah, ini salah saya dasar pemikiran ta mahas masalah sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita bahas di sini adalah sahabat-sahabat yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Karena kalau sirah Nabawi
Sirah Nabawiyah nanti sudah dibahas wah nganti dah wah bahas dah le Ustadz Hasan. Karena Sirah Nabawiyah ini juga luas, panjang, mungkin ngonek ginda bau sampai pen Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa nono jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin nono artinya khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu secara singkat khalifah yang mendapat petunjuk. Nah, mengenai luwe khalifah, mengenai jumlah khalifah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan 3, ada ulama yang mengatakan 4, ada juga ulama yang mengatakan 5. Ulama yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu 3 adalah Ibnu Sa'id Al-Musayyab, Sa'id bin Musayyab arendah. Ida jak telu deka. Ayai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Nono menurut Sa'id bin Musayyab telu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah kelima dinasti Bani Umayyah. Jadi ida Umar bin Abdul Aziz ini termasuk darah keturunan lele khalifah Umar bin Khattab. Lamun pewah kita cerita atau film karton atau baca kisah seorang gadis solehah penjual susu kambing di Mekah itu, inilah keturunannya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Nanti dibahas. Kemudian ulama yang mengatakan 4 itu adalah Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti 4. Ini mayoritas pendapat ulama. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Ini menurut Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ara endah nurut ulama arna As-Sofyan Sauri, Sofyan Sauri. Lamun Sofyan Sauri ini berpendapat 5 luwih Khulafaur Rasyidin. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib ditambah dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini menurut beliau, menurut Jalaluddin As-Suyuti. Nah, yang kita bahas sekarang sedikit ya, ringkas-ringkasnya saja ya, sesuai dengan keilmuan apa yang pernah kita baca. Nanti kalau mau perdalam bisa ditanya yang lebih senior lah, misal Pak Ustadz Mansur atau teman-teman remaja yang lain, insya Allah beliau lebih bisa itu ya. Nah, pertama adalah yang kita bahas Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nene aran becik dan nono Abdullah. Ada juga dikatakan Abdul Ka'bah. Aran ja inandai laik bercita-cita. Cita-cita ibundanya. Kalau saya mengandung anak laki-laki, saya akan memberinya nama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy nono sangat cinta Ka'bah. Ya, sangat cinta akan Ka'bah itu. Ya po sampai bernazar sokku berdua anak mama genku embang ia aren Abdul Ka'bah. Nule angkun cintana dengan Quraisy terhadap Ka'bah. Daka yakna Quraisy lagu sangat senang akan Ka'bah. Ibnu Kalbi berpendapat lamun dengan Quraisy nono lalu redagang. Karena kebiasaan dengan Quraisy nono redagang 2 musim. Pertama musim panas, kedua musim dingin.
Lamun lalu redagang loh negeri Sam musim panas, loh negeri Yaman musim dingin. Lalu ya jeruk loh Ka'bah, berziarah ke Ka'bah. Ya, walaupun patung tuh ngetul le angkun cintana dengan orang-orang Quraisy itu terhadap Ka'bah. Abu Bakar juga diberi nama, dijuluki Ati. Ati artinya yang tampan, gagah di kunidah Abu Bakar nih. Ya na belelo awak dah tadah kurus-kurus. Sehingga lamun da besumpret, mun da berjubah roga ngeros jubah dah. Le angkun kurus dah Abu Bakar. Lagu kurus bagus. Jadi beliau diberi nama, diberi julukan Ati. Ati yang tampan, yang ganteng. Piranda lahir Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di Mekah 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tahun gajah. Tahun gajah atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Amul Fil. Kumpena pun nangarnin Amul Fil atau tahun gajah karena waktu nono bertepatan datangna tentara Abrahah mele nyedang Ka'bah. Datangna Abrahah mele nyedang Ka'bah nenelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Abu Bakar kemudian dia lahir 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa datangnya tentara Abrahah baru dah lahir Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nono lebih bajang ida 2 tahun le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur dah pada Rasulullah wafat umur 63 tahun. Abu Bakar endah wafat umur 63 tahun. Karena setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, langsung Abu Bakar jadi khalifah ganti ida. Ngonek dah jadi khalifah Abu Bakar nono 2 tahun 2 bulan 14 jelu. Ya pada umur dan ninggal Abu Bakar tangkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tahun gajah. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Karena orang-orang Abrahah dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Kumpiana pun ambil menghancurkan Ka'bah karena ia teluate. Ia gedek Ka'bah. Ia nganggapnya ilangnya sederhana biasa-biasa doang, rame doang dengan ketuh. Sementara ia miak kuil, miak gereja atau negeri Yaman dengan biaya yang sangat mahal, berlapis marmer, bahkan pintunya dibuat dari emas. Lagu tetap ia narak dengan meleh. Ia pun meleh lalu Allah Mekah meleh nyedang Ka'bah. Tetapi rencananya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah ini sudah kita pahami. Allah mengirim burung ababil. Ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Nah, itu sedikit biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang keutamaan, kemuliaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq nene ngarnin ngembang ida gelar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Siddiq artinya benar. As-Siddiq artinya yang membenarkan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq? Yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di Mekah, orang-orang Mekah itu banyak menentang. Orang-orang Mekah itu banyak yang tidak percaya. Orang-orang Mekah itu banyak menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar tanpa ragu, tanpa mikir kedik pun langsung menerima Islam. Makanya Rasul langsung mengatakan dia As-Siddiq. Kenapa beliau tidak ada keraguan? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam melainkan dirinya dihinggapi keraguan-raguan. Berbeda dengan halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi umpu Abu Bakar As-Siddiq ia narak keraguan penida. Ia pun dah sampai ngembang gelar As-Siddiq.
Yang kedua, waktu peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang Islam sendiri, wah, itama Islam ketika mendengar cerita Isra Mi'raj langsung murtad, langsung keluar sugul lele agama Islam. Abu Bakar mendengar cerita itu langsung tetu sadu aku. Ini Abu Bakar, apa-apa gawe dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar doang paling pertama sadu. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kebetulan nengka bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Lamun ilahi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu tahun yang lalu memang sulit masuk akal, ya. Mungkin sulit netama akal, kurang-kurang kuat imanna dengan nilai tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kumbena pun sekat masuk akalna lantaran jarak Isra itu perjalanan Nabi lelek Mekah loh Palestina nono kurang lebih sayah tengah kilo. Lamun tengadu transportasi onta waktu nono kedelai kuda jaran berbulan-bulan baru tak sampai topen Palestina lelek Mekah. Tetapi sekarang di zaman kemajuan teknologi tidak ada yang mustahil sekarang. Contohnya ini siaran langsung melalui Facebook bisa ditonton oleh semua orang di dunia dalam sekejap. Ketika kita mengirim foto ke keluarga kita di Malaysia misal, hitungan detik nyampe. Kaki pepotongan aku inampe ngelak misal, tak kirim sampai detik kan ya terbengak. Nah, ini zaman nengka. Jadi zaman nengka kita remaja yang hidup di zaman milenial ini harus saya semakin yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu betul terjadi. Nah, buktinya dan tepian manusia doang gampang. Nengka lamun dengan loh Palestina lelek Mekah ngadu pesawat komersial biasa-biasa. Jadi kecepatan pesawat nono antara 750 sampai 1000 km per jam. Ya sekitar sekian jam lah dia nyampe dari Mekah ke Palestina. Lagu menangadu pesawat canggih ulang-alik sampai 2000 km per jam. Bau sampai sekejap kurang lelek jam. Nah sampai lelek Mekah sampai Palestina. Nah, menurut ilmu fisika nih kebetulan Pak guru saya pun nih orang fisika, lamun tidak salah pernah saya baca. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika hijrah itu kan memakai burak, ya, sebuah binatang yang diberi nama burak. Burak nono ceritanya dibuat dari cahaya, ya. Dibuat dari cahaya. Sementara kecepatan cahaya nono kalau tidak salah 300.000 km per detik. 300 km per detik kecepatan cahaya. Nono burak. Ya. 200 juta. Duian Malik. 300 juta kilometer per detik. Sementara Palestina, Mekah 15.000 berarti sekian seperdetik sampai set, nah, kecepatan cahaya. Nah jadi ya tulak bengak tentang peristiwa Isra Mi'raj karena sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman. Bahkan zaman Nabi Sulaiman pernah terjadi juga itu. Ketika Ratu Balkis datang ke istana Sulaiman, jin siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Jin mengatakan aku Sulaiman. Sebelum peuras lelek langan tokol pe sampai. Tetapi manusia dari bangsa manusia mengatakan saya sebelum kedipang matempe, sebelum baginda Raja Sulaiman berkedip sehingga sana Ratu Balkis ada di sini. Nah, jadi hebatan ilmu manusia lek jin. Lamun jin sebelum peuras, lagu manusia sebelum pekejak wah sampai. Nah, ini hebatnya. Kan ya tulah sadu-sadu penjin di
ada orang masih dengan sadupan jin, padahal hebatan manusia oleh jin. Kita tidak perlu takut kepada jin, kita sama-sama makhluk Allah, kita lebih hebat dari jin. Atau secara logika sederhana Isra Mi'raj, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nolong nganti nalik binatang beli, ya tentu ya ada terasa. Misalnya Pak moderator, Pak Guru Saiful, wadah akan jajah misal, jadi turun dah penkantong dah ke di urak, tamelah tedes, dengki dah loh, pancor, midang misal, midang ada set semenda tulak malik, jadi tedes ini milu loh pancor tulak malik, bercerita tedes ini loh baturna terus, wah kulah pancor, ya no sadu baturna, ya no mungkin tedes loh pancor dalam waktu yang sekian jam, lamun naleka paling ngantas dua tanda ngone itulah. Nah kira-kira seperti itulah peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini juga sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, jadi Palestina itu kalau sekarang sebagian sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Karena Al-Quds itu, Al-Quds atau Al-Aqsa itu diakui sebagai tempat suci tiga agama, telu agama. Islam, Yahudi, Kristen, pada ngakuna tempat suci na doang. Nono Al-Quds. Nah, ketiga Al-Quds atau Palestina itu dikuasai oleh bangsa Romawi, Konstantinopel pada waktu nono. Jadi ketiga Umar bin Khattab, nah sebenarnya laut bahasa nih masa Umar. Jadi Umar bin Khattab, jadi Palestina nono bau takluk secara damai. Lalu terbahas ini ketiga kita membahas Khalifah Umar bin Khattab. Nah itu mengenai sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai sebuah binatang yang diberi nama burak. Burak itu terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya itu luar biasa. Yang berikutnya, kenapa sahabat Abu Bakar nono ngembang gelar As-Siddiq? Yang berikutnya adalah Nabi sendiri ngembang ida gelar As-Siddiq. Karena apa? Abu Bakar nenek tumama paling pertama tama Islam yang kita dengar dengan as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun nenek tu pertama-tama tama Islam. Lelek golongan perempuan awanda Siti Aisyah, Siti Hadijah maaf. Kemudian Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibu kedua beliau yang mengasuh beliau. Jadi Ummu Aiman ini adalah budak Abdul Muthalib. Ummu Aiman nenelah yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke makam ayahnya beliau di Madinah. Waktu itu namanya Yasrib bersama ibunya Siti Aminah. Tetapi ketika perjalanan pulang, ibundanya beliau sakit dan meninggal di antara Mekah dan Madinah yang kita dengar dengan nama Abwa. Nah, setelah ibundanya Aminah meninggal, jadi beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, itulah orang yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan. Dari golongan budak ada namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini seorang budak yang dihadiahkan Siti Hadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari golongan sahabat inilah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui perantaraan Abu Bakar nenek, luwe terus sahabat-sahabat tama Islam. Ayai sahabat-sahabat itama Islam melalui perantaraan sahabat nenek, termasuk 10 sahabat yang tergolong masuk surga. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini sahabat yang masuk surga.
dijamin. Kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, melalui perantaraan Abu Bakar ini luwe sahabat-sahabat yang masuk Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam, nah mereka memusatkan dakwah beliau di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamai beliau dengan As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud. Wahdatnya gunung Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng Abu Bakar As-Siddiq, bareng Umar bin Khattab, bareng Utsman bin Affan. Lagu penjagaan di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud nono bergoncang, yut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada gunung, tepu-tepu gunung Uhud. Ini Rasul, lamun paipul gitu itu jangan bau deh. Tepu-tepu rinjani dia ngamuk doangnya gempeno. Tapi Rasul kan mengatakan, diam gunung Uhud. Ya, diam. Karena di atasmu ini ada Nabi, ada As-Shadiqun, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada dua syuhada, yakni Umar dan Utsman. Jadi Umar, Utsman itu syuhada. Jadi beliau ketika Umar bin Khattab memerintah itu, jadi kan beliau dibunuh secara keji oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz namanya. Begitu juga Utsman, Khalifah Utsman juga dibunuh secara keji. Beliau seorang syuhada, seorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang berikutnya kumbena Abu Bakar nono pok dengarinin As-Siddiq. Kemuliaan anda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, munda sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus genti ida jari imam nono Abu Bakar. Ya, ingin diida jari imam nono Abu Bakar. Yang semel lena sahabat-sahabat lain. Jadi Rasul sendiri disuruh. Dalam hadis dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, Bilal datang meminta izin untuk memulai salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan salatlah. Aisyah berkata, Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut. Kalau ia mengimami salat, ia mudah menangis. Jika ia menggantikan posisimu, ia akan mudah menangis sehingga sulit untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Nabi tetap berkata, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan salatlah. Aisyah lalu berkata hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan hal yang sama lagi. Sampai ketiga atau keempat kalinya Rasul berkata, sungguhnya kalian itu wanita seperti para wanita pada kisah Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dalam salat. Getullah seolah-olah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meminta, tetap laku dah ingin ida jari imam ketika beliau tidak bisa mengimami solat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini endah jari isyarat bahwa genti ida jari pemimpin, jari presiden, jari khalifah adalah Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya adalah ida Abu Bakar nene manusia paling bagus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara golongan umat dah lah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di masa Rasul. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata,
Aku pernah duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Abu Bakar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lutut. Mungkin saran tuloka ini ngangkat dah yang dengan itu. Terlihat lutut beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah, sedang sedih. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnul Khattab terjadi perselisihan. Jadi sahabat endah berdua ada perselisihan yang ini tadang ni. Lagu ida bagus sarana perselisihan, lamun kita jangan sumpah itu. Aku pun segera mendatanginya untuk laku maaf. Jadi datang ida Abu Bakar ketoloh balin Umar gen laku maaf. Atik dah maafang aku. Deka Abu Bakar bercerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu teduk doang ida, dia dah milih maafang aku. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ya, semoga Allah mengampunimu wahai sahabatku Abu Bakar. Sebanyak 3 kali. 3 kali dari itu Rasulullah. Mudah-mudahan Allah maafang epe ngampunun epe sahabatku Abu Bakar. Ya nangone datang terus Umar bin Khattab. Beliau datang dalam keadaan menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, "Tike Abah Pe, tikida Abu Bakar." Namun anak beliau menjawab, "Ya deteh." Akhirnya Umar bin Khattab langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itulah kita ada Abu Bakar tuh le Umar bin Khattab. Terus saat nono wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat memerah karena marah. Hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya akulah yang bersalah." Tak ada kena Abu Bakar, akulah yang bersalah. Sebanyak 2 kali beliau mengatakan hal itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan engkau pendusta wahai Muhammad. Ketika aku diutus, ahlapu pe pada maran aku jogang, maran aku lekak. Tetapi lamun Umar bin Khattab, apa kata Umar? Engkau benar Muhammad." Nah, ngetulah angkun hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Langsung doang ida kena tetu. Langsung doang ida dulu kena ragu. Apa aja inggawe dah oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu membenarkan. Ya ada uah kena, aduh salah ruana ni Rasulullah itu uah. Jadi langsung saja Abu Bakar mengatakan, "Benar engkau ya Rasulullah." Sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang selalu membenarkan setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga banyak menyumbangkan harta benda beliau di awal Islam. Wah ceritanya, Umar datang timpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ne ku sedekah." Terus arak kin tepuang pe timpa anak awam pe keluarga pe. Apa deka Umar? Wah arak ah tengah nganti ku kete, tengah tepuang kembali. Datang Umar Malik. Oh kena wah deka Rasulullah kita Umar. Harus narak tepuang balik. Datang Malik, Abu Bakar As-Siddiq nganti harta benda untuk perkembangan Islam. Nih kusrah ahlaku hartaku. Dika kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arak ketepuang pembalik ya naula. Saya tidak meninggalkan harta untuk keluarga saya. Saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah lagu muntu lain datangnya Rasulullah tengah harus arak ketepuang. Lagu lamun Abu Bakar ngembiang dah ida nyerah ahlapu harta anda. Ngetuli angkun wang tuang dah sifat dah. Ngetuli angkun percaya anda. Jadi Abu Bakar itu kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi lilik dah becik ke dah bareng kah. Jadi Abu Bakar dekat masa Quraisy ada wah nyembah berhala. Ya ada wah nginem merem Abu Bakar. Walaupun minuman keras nono pen Mekah ilai jadi kebiasaan. Nganggap dah yang nginem air berem waktu jahiliyah. Waktu masa Islam belum datang. Bebas. Lagu Abu Bakar dia ada wah rasa-rasa gitu. Beliau terkenal sopan, mempunyai akhlak yang bagus. Jadi Abu Bakar itu seorang pengusaha, ya. Jadi beliau sudah berdagang lintas negeri. Ya. Beliau pandai bergaul, ia pun nalui sahabat-sahabat tama Islam melalui perantaraan Abu Bakar karena tuangna ida tu bagus, tuangna akhlak dah bagus, tuangna ida bau tak percaya. Kemudian berikutnya adalah peranan keluarga. Abu Bakar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi peranan anda apa kebahasan tergawin dah. Jadi keluarga Abu Bakar doang kah kenana ingatur ketika Rasul dah lalu hijrah loh Yasrib atau loh Madinah. Pertama, Abu Bakar nyiapang untan dan Nabi. Jadi Abu Bakar nyiapang unta genda kadu dek Nabi timpa Yasrib atau Madinah. Kemudian Abu Bakar juga yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua apa rana dong? Gua Sur. Telu kelem datu pen gua Sur. Abu Bakar bareng Nabi. Kemudian anak dah Abdullah bin Abu Bakar. Apa gawin dah idaja? Gawin anak Abu Bakar ja lamun kenjelo tu kumpul ida tu pen Mekah bareng dengan Quraisy nono. Jadi mata-mata. Kumpul ida dengar engkat raos dengan Mekah dengan Quraisy no. Apa ki gena gawe bareh no. Teh kelem ketu ida loh. Gua Sur nyerita genang gede dengan Quraisy. Arak rencanana gen taipeh. Miak ya lomba. Siapa saja yang bisa ibau nangkep Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, gena ngembang hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Sehingga banyak pemuda-pemuda Quraisy itu berlomba-lomba untuk mengejar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti diceritakan kisahnya. Nah, berbada wahida Abdullah bin Abu Bakar. Dah kenjelo tu ida pen Mekah bergaul bareng penduduk Quraisy, lamun kelem lalu ida loh gua Sur berbada apa gigena gawe le dengan Quraisy nono. Kemudian Amir bin Buhairah, nah budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa gawe ida? Ngonang bembek. Tiada leka Rasulullah bareng Abu Bakar gerunda bembek dah ketuh untuk menghilangkan jejak kaki Abu Bakar dan Rasulullah. Tiada ketuh Abdullah bin Abu Bakar nyampe gerunda bembek dah ketuh hilang wah jejak kaki. Nah, sampailah beliau di Gua Sur. Di Gua Sur, pertama-tama ya Rasulullah ida Abu Bakar nengka utama juru. Hang nara binatang jahat, binatang melata, ular ke apa teldu. Ida taman juga Abu Bakar. Lah tiba-tiba pen Gua Sur nun duit na luang pun. Pi seriak dah leang dah Abu Bakar. Kadu namput luang ular ni, luang i berbisa nu. Anjak pen gua ni yang tahu. Sampai arak sisa luang malik. Satu lubang yang tersisa. Lagu leang doh buwe wah ni Abu Bakar. Lamun ni tapi pun tunang tadi, leang tadi lari taran. Nah, lagu lobang yang satu nenek tutup dah ngadu arak kena pantada arak ngana nain dah. Tutup dah. Nah, ketika karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kecapean, kelelahan, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, kenyakan damai petinduk dah Rasul. Tiba-tiba sengatna dukun nain dah Abu Bakar ne le loang in tutup dan unu. Nangis ida Abu Bakar lagu ulang kekek. Lamun epeng kekek di teras kekek. Abu Bakar kekek ular sabar ida. Dan aku tang Rasul gen bangun, gen uras.
Jadi beliau takut kalau Rasul terjaga karena Rasul sedang tidur. Sampai nahan tangis, nahan sakitna Abu Bakar, urak air mata anda kena loh pipin Nabi. Baru dah target Nabi, kumbempe ke sahabatku. Oh iya bu kumbe wah besi penangis. Oh iya wah dia kadang. Akhirnya tadi pasar Rasul apa? Lah ular nongket tongkel ku tegane dia. Tongketna Rasulullah le ular berbisa. Beja nganuna kemudian diludahi oleh Rasul. Diludahi sembuh langsung. Ludah Rasul. Lamun tuji ta je na bau ngetun dia. Henta kumpulah kocor pok tinam ya sekat ya. Itu ludahnya Rasul. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanan hijrah beliau ke Madinah. Nah, ini kemudian Asma, putri baginda Abu Bakar, tukang nganter makanan. Pokoknya Abdullah bin Umar minta informasi Asisah dan Asma nyentrang kekenan nasi jadi sangundah kelem sangundah gen lanjutan perjalanan. Terus Amir bin Buhaira ini enggak ngawin dah nggeru bimbik orang sambil nguan. Teh tu timpa saja ati anjap padang pasir nih hilang ya. Jadi kalau kita baca di dalam gua itu kan banyak keistimewaan. Ada burung yang sedang bertelur, arak sarang laba-laba ya naseda, terus rebu-rebu ingilan dari Rasulullah SAW nuna ya reba biar seger ya pu ya nasadu ya mungkin tamat ini ya nafta mungkin tama Muhammad bersama Abu Bakar ini nikah dengan Quraisy nun padahal wah atas gua wah ya kan nama mindok lo nyampon Abu Bakar. Abu Bakar tidak takut, Rasulullah tidak takut karena yang ketiga ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Bakar juga masih Indonesia. Abu Bakar juga seorang khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, ketika Rasul SAW wafat, dengan muhajirin, hanya dengan muhajirin ini dengan Mekah yang pindah ke Madinah, nuna arna kaum muhajirin. Orang-orang muhajirin ini sibuk ngurus jenazah Rasul, ya, memandikan, mengapani, mensolatkan, makamkan. Tetapi justru orang-orang Ansar, orang-orang Yasrib, orang-orang Ansar itu orang Yasrib, ia aja kumpul musyawarah di sebuah tempat namanya Arna Saqifah Bani Sa'idah. Tonolah nak kumpul. Apa gawe nak kumpul? Raosang ai ke i cocok, ai ke i patut genjari pemimpin pengganti Rasulullah. Orang muhajirin sibuk ngurus jenazah Rasul, ya pada aja naraosang ganti pemimpin. Nah, mendengar cerita nenek, dengar dari Abu Bakar, akhirnya nyerak ida ketua Abu Bakar. Ya, nyerak ida ketua Abu Bakar. Apa gawe padat ini? Oh, kami sedang bermusyawarah untuk menunjuk, memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Jadi belum saatnya ya patut sebenarnya ta ngangkat pemimpin dulu. Karena apa? Masih ita repot nyelesaian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu pagah dengan Quraisy dengan Ansor. Kalau tidak salah Habab bin Munzir berkata, lamun ya pemile kita kami ngangkat pemimpin kah tak angkat ngang letak pemimpin lele kalangan ta masing-masing. EP batur muhajirin pe angkat ngang lele pe ijak milempe jadi pemimpin pe. Kami dengan Ansar kami angkat ngang lele kami ai jadi pemimpin kami. Ya ada mele lagu Abu Bakar. Karena apa? Ini akan mempecah belah umat Islam. Ya ada mele. Padahal Abu Bakar sudah menawarkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan jabatan kepada orang yang berambisi. Sok na mele dan sahabat mele ku jadi getih ya ada mele. Jadi prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih jabatan itu kepada orang yang tidak meminta. Haram amnya laku jabatan ini lakukan lamun penting kah negara enta biasa wah. Jadi rata-rata laku dah.
Jadi orang mencalonkan diri jadi bupati, orang mencalonkan diri jadi DPR, orang mencalonkan diri dari segala-galanya. Dan berani mengeluarkan uang yang besar. Padahal kalau kita baca ketiga Umar bin Abdul Aziz, contohnya termasuk Abu Bakar, Umar. Nah, ketika Abu Bakar memberikan penjelasan seperti itu, cocok nih araan. Di samping saya, ara Umar bin Khattab, ara Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dengan sebut aranda Abu Bakar ne, Umar ne, langsung get-get ida ceritanya. Salah gendan sebut dari pemimpin masih sebut. Nah, ya pun dan pilih masih dan sebut-sebut ini cocok get-get ida. Ini Umar bin Khattab, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, lagu apa? Singkatnya, belum sempat mereka memilih di antara keduanya, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Gelis ida Umar bin Khattab mengangkat iman Abu Bakar, langsung mayat ida Abu Bakarlah yang pantas, yang cocok menjadi khalifah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat menjadi khalifah. Nah, ini sedikit tentang kemuliaan dan sedikit proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi belum kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan beliau, keberhasilan beliau. Nah, mungkin adik-adik ya, namun senior ya dulu berketuan ini adik-adik mungkin arai kurang jelas. Silahkan dari apa yang saya bacakan tadi ya, hang ara EP mele penjelasan ini lebih pedas ya. Nanti kita sama-sama. Silakan. Dalam materi yang dipaparkan oleh materi kita tentang pelapor presiden yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada yang tidak jelas, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Oleh yang amanat berjamaah. Bija Asma dan siapnya terus terus coba gendang ya. Jadi ada pertanyaan arak ke anaknya bijanda ya, arak ke bijanda Abu Bakar As-Siddiq. Berukan jelasan ta arak Abdullah bin Umar nono gawinda nono meta mata-mata datinan dengar engkat dengan Mekah. Nah, lamun delema kejelo tu depan Mekah itu Abdullah bin Abu Bakar ya, nono anaknya. Kemudian arak endah Aisyah Asma, kan Siti Aisyah itu putri Abu Bakar ya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, jadi beliau anak-anak beliau Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, Ummu Kulsum bin Abu Bakar. jelas Pak. Jadi bijan Abu Bakar ada 6 Pak Rudi. Ya. Enggak Asma dan barang Abdullah bin Abu Bakar. Kang Malik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat baru dengar arti rekan khalifah atau ya khalifah itu kan pergantian. Ya. Kira-kira kemudian lamun tabayat lekan ayat Al-Baqarah ayat 15 ini berarti Arab sebelum Nabi Adam itu Arab makhluk, Arab pemimpin. Kan Al-Baqarah ayat 15 ini Alhamdulillah ya kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ayat. Nah, berarti kono sebelum Nabi Adam diciptakan Arab pemimpin maksudnya. Kira-kira aike makhluk kono dari pemimpin.
kan pengganti. Khalifah itu kan pengganti. Ya. Allah Ta'ala juga itu dunia manusia jadi pengganti berarti itu materinya. Ya. Nah, kira-kira itu. Jadi berkaitan dengan ayat yang mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi keinginan Allah Subhanahu wa taala jadi untuk menciptakan untuk membuat makhluk atau manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, jadi kaitannya lamun khalifah nono sebagai pengganti. Jadi khalifah itu kan pada dasarnya pemimpin. Jadi khalifah itu pengganti Rasul, misalkan Rasulullah itu pemimpin. Jadi otomatis jadi pengganti itu pengganti beliau sebagai pemimpin. Itu Khalifah Rasyidin. Cuma Rasyidinnya itu khalifah yang mendapat petunjuk. Ini kan yang dibahas Khalifah Rasyidin, ini bukan Khalifah. Ya. Ya, ini kaitannya dengan tafsir ini ya. Ya kalau kita berdalam nanti ditanya sama ustadz-ustadz yang lebih kompeten lah ya. Ini tafsir. Jadi ya najuk beda lah maupun bahasa antano kan. Ya. Arak ketu, arak keti, arak berubeka, arak getung geti. Nah kira-kira seperti itulah. Terakhir. Said. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini Ibu sebelum arah kaitannya sebenarnya akan membahas tentang khalifah. Jadi arah membahas tentang Isra Mi'raj. Nah, kebetulan di bulan Rajab itu di mana Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, sebelum jadi ketika Nabi Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, jadi dan lalu ya langsung disuruh untuk mengerjakan sholat. Jadi amalan apa kerjaan dari Nabi dan para sahabat itu sebelumnya menerima perintah sholat. Sebelum ini kan itu sudah terjadi, jadi ya otomatis tidak langsung menerima perintah sholat. Jadi perintah sholat itu diterima setelah paman beliau dan istri beliau meninggal. Ya sudah ya. Jadi ibadah apa? Karena perintah sholat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terima setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj atau setelah melaksanakan Mi'raj. Jadi kenapa saya tidak bahas terlalu jauh mengenai Isra Mi'raj ya? Karena tema kita itu masalah Khulafaur Rasyidin begitu. Nah, nanti mungkin lebih tepatnya, lebih jelasnya kita diskusikan sesuai dengan tema yang sesuai begitu. Saya terima kasih. Atau nanti di WA lah kita Pak. Marilah kita tutup acara kajian materi pada malam hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum menutup ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya. Kalau yang salah semata-mata karena kekurangan saya, kehilapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.